Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Sidoarni, Stambul F55118135. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi. Nah, saya akan menjelaskan 7 poin sistem informasi, yaitu adalah ini. Jadi, langsung saja ke pembahasan materi. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep dasar informasi. Informasi sendiri berasal atau bersumber dari data. Nah, definisi informasi itu sendiri adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna atau berarti bagi penerimanya. Nah, data dan informasi dapat membentuk sebuah siklus yang saling berrelasi, seperti gambar ini. Menurut Jarvis, kandungan informasi ada 5. Yang pertama, benar atau salah. Yang kedua, baru. Yang ketiga, tambahan. Yang keempat, korektif. Dan yang terakhir adalah penegas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu konsep dasar sistem. Nah, definisi sistem sendiri adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk membentuk suatu tujuan. Nah, elemen-elemen sistem sendiri diantaranya tujuan, masukan, proses, keluaran, mekanisme pengendalian, dan yang terakhir, umpan balik. Sistem sendiri harus memiliki batas dan berinteraksi dengan lingkungan atau orang yang berada di luar sistem itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Definisi sistem informasi menurut Bodnar and Hopwood tahun 1993 adalah sekumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang lebih berguna. Contoh sistem informasi diantaranya sistem biometrik, sistem POS atau point of sale, sistem telemetri. Sedangkan definisi teknologi informasi menurut Lucas tahun 2000 adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi ke dalam bentuk elektronis. Contoh teknologi informasi yaitu spreadsheet, mikrokomputer, dan komputer mainframe. Teknologi informasi sendiri dapat diterapkan dalam berbagai bidang, contohnya dalam bidang pemasaran dan bisnis. Maka dari itu, saat ini peranan teknologi informasi begitu banyak, diantaranya 1. Menggantikan peran manusia, 2. Menguatkan peran manusia, yang ketiga, restrukturisasi atau berperan bagi manusia. Nah, sekarang kita beralih ke materi keempat, yaitu komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri atas hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, orang atau pengguna, prosedur, berbasis data, jaringan, dan komunikasi. Komponen sistem informasi digolongkan atas 2, yaitu komponen sistem informasi pribadi dan komponen sistem informasi grup kerja. Komponen sistem informasi pribadi tidak menggunakan jaringan, sedangkan komponen sistem informasi grup kerja harus menggunakan data dan jaringan. Selanjutnya, saya akan membahas arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi terbagi atas 3. Yang pertama, tersentralisasi seperti mainframe atau komputer besar. Yang kedua, desentralisasi seperti peer-to-peer dan sistem distribusi. Yang ketiga, client server, di mana client server itu hanya memiliki satu server saja. Nah, sekarang kita sudah melangkah ke materi yang kelima, yaitu klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi umum yang sering dipakai untuk mengelompokkan sistem informasi
antara lain berdasarkan level organisasi, area fungsional, dukungan yang tersedia, aktivitas manajemen, dan arsitektur sistem. Berdasarkan level organisasi, sistem informasi dikelompokkan menjadi sistem informasi departemen, sistem informasi perusahaan, dan sistem informasi antar organisasi. Berdasarkan area fungsional, sistem informasi dikelompokkan menjadi sistem informasi manufaktur, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem informasi pemasaran. Berdasarkan dukungan yang tersedia, sistem informasi dikelompokkan menjadi sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif, dan sistem informasi cerdas. Berdasarkan aktivitas manajemen, sistem informasi dikelompokkan menjadi sistem informasi pengetahuan, sistem informasi operasional, dan sistem informasi strategis. Berdasarkan arsitektur sistem, sistem informasi dikelompokkan menjadi sistem berbasis mainframe, sistem komputer pribadi, sistem komputasi jaringan. Nah, sekarang saya akan membahas materi ke-6, yaitu jenis-jenis sistem informasi. Ada beberapa jenis sistem informasi, di antaranya sistem informasi manajemen. Karakteristik sistem informasi manajemen yaitu ada 3. Nah, selanjutnya ada sistem otomasi perkantoran. Sistem ini memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di dalam perkantoran atau dunia bisnis. Contohnya, Microsoft Office. Selanjutnya, ada sistem pendukung keputusan. Karakteristik sistem pendukung keputusan yaitu selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Karakteristik sistem informasi eksekutif yaitu Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi terakhir atau materi ke-7, di mana materi ke-7 ini memiliki 3 poin. Poin pertama yaitu e-commerce. E-commerce sendiri adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer data elektronik yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Pusat konsep e-commerce terbagi atas 3. Yang pertama, konsep business to business atau B2B. Yang kedua, konsep business to business atau B2C. Yang ketiga, konsep customer to customer atau C2C. Ada beberapa manfaat e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Bagi konsumen, manfaat e-commerce yaitu seseorang tidak harus keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Dan bagi masyarakat, jika ingin berbisnis, mereka dapat melakukannya di rumah dengan bermodalkan komputer dan jaringan internet. Kelemahan e-commerce ada 3. Yang pertama, masalah keamanan. Yang kedua, harga yang tinggi. Yang ketiga, perangkat lunak yang tidak mumpuni atau belum tersedia. Poin kedua yaitu e-education. E-education adalah konsep pendidikan dengan menggunakan internet sebagai media. Contohnya yaitu e-learning. E-learning sendiri merupakan sistem pembelajaran elektronik yang dapat didefinisikan dalam sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan. Keuntungan dalam menggunakan e-learning yang pertama menghemat waktu proses belajar mengajar, yang kedua mengurangi biaya perjalanan, yang ketiga menghemat biaya keseluruhan seperti infrastruktur, peralatan-peralatan, dan buku-buku. Poin ketiga yaitu e-government. E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja proses pemerintahan. Ada 4 pilar utama e-government. Yang pertama, aktor atau orang. Yang kedua, proses. Yang ketiga, teknologi. Dan yang terakhir adalah resource.